kita hidup sehat, nggak merokok, itu masih kelihatan Iya. Iya, saya juga kan masih wow. Iyalah, soalnya masih pada ngira saya masih SMA walaupun udah umur 30. Iya sih, kalau saya lihat tanpa topeng ya, masih pantas. Bodinya masih oke. Ya, Nanti boleh tukeran WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, host yang katanya tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Apalagi? Oke, jadi malam ini saya sudah kehadiran seorang narasumber. Narasumber ini banyak teman-teman yang minta, Bang, tolong dong datengin narasumber yang hot gitu kan ya. Saya datangin nih, narasumber saya masih muda, hot, dan ceritanya juga pastinya bisa bikin pasukan Tina kelopak mata itu hitamnya hilang jadi begini. Udah, biar teman-teman gak pinisirin, kita sambut aja nirisimbirnya. Selamat malam Kak Felicia. Iya Bang, saya Feli aja panggilannya. Feli aja. Ya. Kak Feli dari mana nih kalau boleh tahu? Dari Bogor. Dari Bogor. Ya. Jauh juga ya. Ya lumayan lah. Lumayan ya. Perjalanan tadi gimana, lancar? Lancar aja sih, lancar, di kereta. Ya. Terus kalau minum juga masih lancar ya? Lancar dong. Lancar ya. Iya. Mau lancar apa lagi nih? Jadi Kak Felicia ini mau menceritakan waktu masih zaman sekolah ya? SMA kelas 1. SMA kelas 1. Waktu saya SMA kelas 1. Oke, jadi biar teman-teman gak penasaran Kak Felicia langsung cerita aja kali ya. Silakan. Langsung aja ya Bang. Ya. Waktu itu saya masih SMA kelas 1. Awal banget saya ngerasa hidup saya hancur itu tuh semenjak perceraian orang tua. Nyokap, bokap cerai, nyokap nikah lagi, bokap nikah lagi. Itu tuh ngerasa hidup saya tuh gak ada arah. Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Kebetulan kan saya 4 bersaudara. Saya anak keempat. Punya kakak 3, semuanya cowok. Dan udah pada berkeluarga semua nih kakak-kakak saya. Jadi ya cuma Kak Feli aja nih yang cewek perempuan. Ya. Kebetulan abang pertama dan kedua itu tuh pada jauh semua. Gak ada yang daerah-daerah sini. Nyokap setelah cerai dia tinggal sama suaminya itu di Semarang. Selama 5 tahun saya lost contact sama nyokap. Jadi nyokap semenjak cerai emang kayak gak pengen tahu lagi tentang saya karena dia dilarang sama keluarga suaminya yang baru. Bokap sih tetap masih komunikasi ke saya, transfer juga ke saya lancar. Tapi ya pulangnya nemuin saya bisa dalam setahun tuh cuma bisa 3 kali doang bokap datang buat nemuin saya. Jadi benar-benar dijauhin sama orang tua ya? Ya pokoknya orang tua pada punya kesenangan masing-masing lah. Jadi lupa. Sedangkan abang-abang saya 1, 2, 3 tuh mereka tuh hidupnya enak, kuliah lancar. Tapi sedangkan saya saya ngerasa kayak udah nggak ada hidup semenjak orang tua saya cerai gitu kan. Akhirnya karena saya masih sekolah di Bogor, mau nggak mau saya tuh dititipin lah sama nyokap bokap ke abang saya yang ketiga ini. Jadinya saya tinggal sama abang saya yang ketiga di Bogor. Tapi abang saya ini yang ketiga ekonominya kurang. Jadi nggak seperti abang pertama dan kedua yang ekonominya dikategorikannya lumayan lah ya. Jadi saya ngerasa nggak enak banget selama saya numpang hidup sama abang saya tuh, istrinya sama dia selalu ribut Bang. Berantem mulu. Ada aja deh hal yang diributin. Mulai dari uang, kontrakan, susu anak. Pokoknya intinya ribut mulu lah. Tapi nggak marah sama Kak Feli nih? Nggak dong, karena kan saya adiknya. Nggak mungkin lah abang saya marah-marahin saya kan. Tapi pasti kan nggak enak juga suasana di ya sayangnya nggak enak sama istrinya gitu kan. Pastinya nama istri ada mungkin lah nggak sukanya ditebengin sama ipar gitu kan ya Bang ya. Terus sampai akhirnya di mana kakak saya tuh berantem besar dah sama suaminya. Saya tuh udah kayak aduh gue harus kemana lagi nih ya. Udah bingung lah siapa lagi yang mau nampung gue gitu Bang.
Ya udah kan, akhirnya saya punya temen nih, punya bestie lah, punya sahabat. Namanya itu Mila. Dia kebetulan orang lumayan bang, orang berada. Pokoknya zaman dulu saya sekolah tuh BlackBerry kan lagi keren-keren banget kan ya. Zaman handphone BlackBerry tuh, itu si Mila tuh udah punya segalanya. BlackBerry, tab, terus juga dia ke sekolah sering naik mobil diantar jemput gitu kan. Jadi kan saya berpikir emang dia tuh orang kaya lah si Mila ini kan. Saya cerita ke Mila tentang kondisi saya yang luntang-lantung karena bingung, nggak tahu lagi harus ikut siapa. Kalau tetap ikut sama abang, kasihan abangnya berantem mulu cuman karena saya. Akhirnya si Mila bilang, udah lu tinggal sama gue aja, kan gue cuman sama mami di rumah. Terus saya bilang, emang nggak apa-apa kalau gue tinggal sama lu? Kata dia, nggak apa-apa, udah ikut gue sama mami. Jadi yang saya tahu tuh kirain saya emang mami kandungnya yang pikiran saya, karena kan dia bilang tinggal sama mami. Akhirnya si Mila minta izin lah ke abang saya buat saya tinggal bersama Mila dan maminya di rumah. Awalnya berat hati abang saya, cuman pikir lagi ya udahlah, kebetulan kan jarak sekolah ke rumah si Mila nggak terlalu jauh ya bang, jadinya saya dibolehin lah tinggal sama si Mila itu. Pas saya datang ke rumah Mila, saya juga agak kaget bang, rumahnya tuh emang gede banget. Padahal dia tinggal berdua doang, tapi rumahnya gede, parkiran luas, sering ada mobil, motor yang masuk lah ke rumahnya dia itu kan. Oh rame sih. Terus yang saya bingungin pertama tuh selalu cowok bang, yang sering mondar-mandir masuk ke rumahnya itu. Pokoknya luas banget lah itu, rumahnya gede. Nah terus di situ dia bilang, gue di rumah ini cuman berdua sama mami, ntar gue kena lu ngobrol-ngobrol aja sama mami. Kan selama ini kan dia cuman bilang mami aja, tapi nggak pernah ke sekolah gitu kan ya bang ya. Pikiran saya mungkin mami itu ibu-ibuan banget gitu kan ya bang, tapi pas pertama saya kenal mami kaget. Pakai celananya pendek gitulah itu si maminya kan. Dia kenalin kan, "Mih, ini teman saya." Terus maminya refleks ngomong, "Target baru," kata si maminya gitu bang. Oh dia ngetuk tuh. Target baru, kata si maminya gitu kan. Terus si Feli, terus kan si Mila bilang kan, udah Mi, ini mah temennya Mila. Terus ya udah, maminya bilang ya udah kayaknya mah ini mah emang barang bagus kayak gitu kan. Kebetulan saya tuh nggak pernah pacaran. Dari SD, SMP saya tuh emang anak rumahan banget bang, nggak pernah yang namanya banget punya pacar. Jadi saya tinggal sama si Mila itu ya emang tanpa pacar ibaratnya ya, emang nggak punya pacar gitu kan. Sampai suatu saat Mila bilang, "Vel, besok mami mau ngerayain ulang tahun di sini." Terus kata saya, "Oh ya udah," kata dia gitu kan, "bantu gue ya siap-siap buat ulang tahun mami." Oke, kata saya gitu kan. Tapi pas sebelum kita persiapan ultah mami kan itu kebetulan masih 2 minggu lagi kan ya bang ultah mami. Saya tuh selalu ngelihat ada laki-laki gonta-ganti masuk ke kamarnya mami. Ganti masuk, gonta-ganti masuk. Saya penasaran kan, namanya saya masih SMA kelas 1 kan. Saya nanya lah ke si Mila, "Mil, emang itu siapa sih? Kok masuknya ke kamar mami?" "Ya kan mami bisa mijit," kata dia kayak gitu bang. Iya, mami kan bisa mijit. Jadi itu tamu biasa lah, cuman dipijitin doang sama mami. Tapi kan saya nggak bego ya bang, masa mijit doang harus di kamar gitu kan ya bang ya. Terus iseng lah saya main ke kamarnya Mila. Saya kan alhamdulillah dari situ dikasih fasilitas banget emang bang sama si maminya, sama si Mila. Kamar saya pun juga ada TV-nya pokoknya gitu kan. Saya masuk ke kamar Mila, main lah di kamar Mila. Saya lihat di mejanya Mila ada safety lelaki gitu bang, pengaman gitu kan. Nanya dong, "Mil, ini punya lu make ginian?" "Enggak, bukan, ini tamunya mami abis make, soalnya mami lagi kebanyakan tamu, jadi numpang istirahatnya di kamar gua," kata si Mila gitu kan. Terus saya pertama percaya nggak percaya gitu kan. "Oh gitu Mil." Nah malamnya saya keluar mau ke kamar mandi sekalian ngambil minum, Mila masukin bang. Niat saya pengen tanya tuh langsung tuh, "Ngapain sih itu cowok masuk ke kamar lu?" Niat saya gitu kan bang. Tapi saya tahan, saya nyamperin lah depan pintu kamarnya si Mila. Saya tempelin tuh kuping tuh di depan pintu, ada suara
gitu deh pokoknya deh suara gitu kan. Ini di kamarnya si Mila. Si Mila, suara nya si Mila bahkan kayak gitu kan. Terus besoknya saya udah rapi mau siap-siap ke sekolah, Mila tuh masih belum bangun. Terus Mila keluar kamar, dia cuman bilang, gue nggak masuk, biasa lagi datang bulan, jadi gue nggak masuk. Dia keseringan sih emang kalau datang bulan badannya katanya pada sakit gitu kan. Cuman pas Mila ke kamar mandi itu tuh jalannya beda bang, gitu. Saya sih udah dapat gambaran nih. Karena malamnya kan dia habis cowok, iya kan? Pasti kan di dalam lagi. Iya pastilah. Nganu iya kan. Apalagi ada safety pengaman. Iya ya? Sorenya saya lihatnya gitu. Terus abis kayak gitu saya bilang, Mil, lu kenapa jalannya gitu? Mila cuman bilang, gue lagi pakai pembalutnya yang panjang, kata Mila kayak gitu. Terus sama CD gue kegedean, makanya gue jalannya gini, kata dia gitu kan. Ya percaya aja, namanya saya masih polos kan, belum pernah pacaran gitu kan. Oh kayak gitu kan. Ya udah. Singkat cerita, siangnya saya pulang sekolah, Mami lagi sama tamunya di ruang tamu. Lagi duduk lah berduaan gitu kan di ruang tamu. Terus sorenya, padahal saya keluar kamar buat mandi, itu tuh di rumah tuh kayak nggak ada orang bang. Saya mandi, pas saya lagi mandi ada flash HP bang. Flash HP? Jadi saya ngerasa ada yang foto saya lagi mandi. Oke. Saya mandi, ngerasa tuh kayak ada kilatan flash HP kan. Onengnya saya tuh nggak langsung ngecek keluar siapa yang berdiri di depan pintu. Saya tuh tetap asik mandi aja. Pas selesai mandi saya lihat nggak ada orang sama sekali gitu kan ya bang ya. Tapi saya yakin banget kalau itu tuh suara flash HP yang foto saya gitu kan. Tapi saya namanya sama temen ya nggak mau curigaan ya bang ya. Jadi nggak berpikiran kalau Mila ataupun Mami bakalan jahat ke saya gitu kan. Udah tiba hari ulang tahun Mami, ya kita biasalah minumnya juga kan saya cuman sirup gitu ya bang ya, minum. Terus Mami juga sama temen-temennya, tapi emang sih temennya kebanyakan tuh yang datang di partinya Mami tuh cowok semua kebanyakan. Perempuan ada, tapi yang saya bingungin kok bajunya pada kurang bahan semua gitu loh bang yang datang bajunya kan. Terus saya minumnya tuh juga yang ngambilin Mila dari dapur. Karena saya udah capek bantuin Mami ya tadi buat persiapan partinya, akhirnya saya duduk aja. Terus Mila datang, nih Vel lu minum dulu. Udah tuh saya minum. Ternyata minumannya itu ada obat. Di minumannya itu. Ya udahlah saya minum, udah habis saya minum saya masuk ke kamar tuh. Karena itu udah lumayan jam 10-an lah, mata saya udah ngantuk gitu kan. Pas saya masuk kamar, emang saya lupa ngunci pintu. Tiba-tiba ada mas-mas masuk kamar saya. Saya kaget dong. Mas mau ngapain di kamar saya? Mau numpang tidur, kata mas-masnya itu gitu kan. Numpang tidur jangan di sini, ini kamar saya. Kalau mau tidur minta kamar sama maminya Mila atau sama Milanya. Enggak, kamu Felicia kan, kata si mas-mas itu gitu kan. Iya, saya bingung dong kok itu mas-mas tahu nama saya gitu kan. Terus dia tuh di situ tuh udah mulai lirikan yang gitu bang. Terus dia udah mulai rambut saya, terus dagu saya dipegang sama dia. Kan saya takut dong ya. Niat saya tuh mau berdiri, mau kabur tuh ke pintu. Pas saya kabur, dia tuh narik tangan saya. Terus kan rambut saya kekibas ke belakang. Jadi pas posisi narik, nggak sengaja itu cowok ke leher saya. Nah jadi mungkin awalnya niatnya nggak sengaja kan, ketarik sampai itu cowok ke leher saya. Dan ternyata dari pengaruh si obat itu saya tuh ada gitu bang, pasnya dia itu mas ke leher saya gitu. Langsung kan kok kayak ada beda gitu kan. Reaksinya yang beda gitu kan. Abis kayak gitu di situ tuh saya tuh berusaha kayak nahan biar enggak iya kan. Terus abis kayak gitu saya digendong sama itu mas digendong. Waktu itu dia kalau nggak salah umur 35an, saya masih 16 tahun. Ya seumur saya sekarang. Iya, waktu itu ya bagi saya itu mas-mas atau om-om lah ya kalau udah waktu posisi itu kan. Saya digendong sama dia, diangkat, langsung dilempar tuh di kasur.
Terus saya takut dong, saya diri tapi tetap aja saya dijatuhin lagi badan saya. Terus dia langsung tuh si mas-mas itu kan. Tapi nggak tahu kenapa saya tuh mulai ada gitu Bang. Jadi tiba-tiba pas saya ngelihat dia, saya tuh langsung grepe-grepe toket saya sendiri. Pas ini mulai beraksi. Mulai beraksi itu obatnya itu. Padahal tuh baru ngelihat mas-masnya itu. Tapi emang mas-masnya tuh waktu itu kategori om-om ganteng lah. Oke. Emang ganteng banget. Bulu lagi. Kayak saya gini lah. Oh iya. Terus habis kayak gitu mulai ada reaksi lah dari obat itu. Saya grepe-grepein sendiri tuh toket saya kan ya Bang ya. Makin lama tuh makin tinggi lah hasrat saya. Tangan saya turun tuh ke bawah punya saya sendiri kan. Terus saya sempet sadar, kok gue jadi kayak gini. Biasanya kan saya nggak pernah sama sekali kan. Saya lari lagi tuh Bang. Niatnya lari mau keluar lagi kan dari kamar. Pas saya lari keluar kamar, saya digendong lagi. Ditaruhnya di atas meja. Tadi kan di kasur. Ini di meja tempat riasan saya gitu kan. Saya taruhnya di atas meja. Pas taruh di atas meja, itu tuh posisinya dia udah. Saya ngeliat dong, dan punya dia tuh udah tegang. Udah gede banget. Pokoknya gede banget dah. Ya namanya anak SMA ngelihat begituan kan pasti kan ada kali ya mungkin panjang lagi. Iya pokoknya ya gitu deh. Takut tapi kayak gimana gitu loh Bang. Tapi nelen ludah. Soalnya saya suka sama dia Bang, suka aja ngelihat cowok yang gitu deh. Iya. Ada nggak? Ada dikit. Ya udah, abis kayak gitu dia kan posisinya masih naruh saya di meja kan. Dia saya pengen kabur lagi. Pokoknya saya gimana caranya tuh mau pergi lah, maksudnya mau ngelawan tapi kok kayak pengen terus gitu Bang. Jadi kayak pengen punya si mas-mas itu kan. Terus abis kayak gitu saya semuanya dia area atas saya Bang. Area toket ya area toket tuh dia grepe-grepe. Terus dia juga dia nyusup lah ya di saya. Nah pas dia nyusup tuh saya tuh udah mulai naik. Yang tadinya saya nolak saya saya punggungnya dia saya pokoknya saya menik gitu kan. Sampai akhirnya dia gendong saya lagi ke. Ya bagi saya mungkin itu tanpa sadar ya, karena kan saya pengaruh obat kan. Iya kan. Ya udah akhirnya pas itu tuh dia saya, jadi bagi pengen dia buka, tapi sebelum dia buka, dia nyuruh saya buat SP punya dia. Namanya saya baru 16 tahun dan belum pernah punya pacar, agak bingung dong ini harus diapain gitu kan. Saya kaku cuman pegang doang awalnya. Terus dia ngarahin, kamu tuh di ininya diginiin. Pokoknya dia ngasih tahu lah kayak gitu kan. Makan es krim gitu loh ya. Ya, pokoknya dia pas masuk punya dia ke saya, dia mulai kayak gitu loh, kayak gitu. Udah mungkin dapat nikmatnya kali kan. Terus dia langsung saya. Akhirnya saya sama dia sama-sama. Udah dia saya lagi, dia ngerangkak. Terus dia mainin lagi sampai akhirnya kita ngewe. Itu ngewe pertama saya Bang. Karena kan saya belum pernah pacaran. Enak sakit ya ternyata. Enak sakit ya. Enak tapi sakit gitu. Sakit banget lah, orang kan masih. Saya jadi bingung nih, mau kasihan apa mau gimana? Iya. Jadi tuh first time. Tapi enggak, sebenarnya kayak gitu enggak ada sih ya Bang. Cuman untungnya dia di luar. Gitu. Jadi masih ada untung lah ya saya. Jadi masih ya kategori tertolong lah. Mungkin karena dia tahu kali kan kalau saya tuh masih sekolah.
2 minggu kemudian saya tuh sempat ada slack lah sama si Mila, sampai-sampai saya tuh nggak tinggal lagi di rumah Mila. Oh jadi Setelah kejadian itu saya berantem sama sadar Mila. tuh ya? Iya pokoknya sadar, pokoknya paginya lah saya yang inget gue habis ngapain sih semalam gitu kan, dengan ngeliat kondisi kasur dan spraynya maminya Mila tuh ada di saya bang. Namanya masih otomatis ya kan. Sayang banget ya. Iya sama om-om tapi untung aja ganteng. Iya kan, ya udah deh habis kayak gitu. Intinya yang tadinya saya sahabatan banget sama Mila, kita jadi marahan. Tapi maminya Mila sempet transfer uang ke saya. Iya. Dan dikasih duit tuh. Dan ternyata saya baru tahu kalau om-om itu tuh dibeli sama om-om itu. Jadi om-om itu bayar yang lumayan karena saya masih, makanya maminya Mila lumayan juga transfer ke saya gitu bang. Bentar, berarti maminya Mila ini mami-mamian ya? Sih kalau menurut saya. Berarti aktivitas di rumah itu selama ini memang mereka yang cowok-cowok yang datang itu untuk melakukan iya, gitu ya? Dan saya juga baru tahu ternyata Mila tuh udah berkorban buat maminya dari SMP, dari zaman Mila SMP. Dia tuh udah harus menghasilkan uang untuk si maminya. Jadi maminya tuh nggak mau cuma-cuma nampung dia. Aslinya tuh Mila tuh yatim piatu, nggak punya siapa-siapa. I see. Oke, gila sih. Iya kan. Ya udah, akhirnya pas saya dapat transferan, niat saya sih mau balikin itu duit kan, tapi namanya saya juga butuh karena saya nggak mungkin lagi kembali lagi tinggal ke rumah abang saya yang ketiga itu. Uang dari mami Mila saya pakai buat ngekos deket dari sekolahan di Bogor itu. Dia mulai dari situ ya udah ya saya pakai uang dari si mami buat ngekos. Terus juga hari-hari untung aja bokap masih tetap transfer, abang-abang juga masih pada tetap transfer. Singkat ceritanya nih pas saya kelas 3 SMA mau mendekati lulus. Jadi emang awalnya saya agak trauma, abis saya sama itu om-om, saya emang nggak mau kenal sama laki-laki karena saya ngerasa gue udah kotor banget kalau gue punya pacar, kasihan cowok gue dong gitu kan ya, niat saya gitu kan. Jadi saya emang gak mau lagi lah kenal sama laki-laki. Tapi pas di SMA kelas 3 pas mendekati saya mau lulus, saya tuh kepengen buat ngewong, tapi cuman mau sama itu mas emas. Ya bayangin saya harus nyari kemana itu mas emas, sedangkan ketemunya aja cuman karena dia lagi kepengen dan dia beli saya gitu kan. Sekali itu doang. Tapi saya ngecari di sosial media, kebetulan ketemulah sama foto dia. Akhirnya saya ngeberaniin diri nge-DM dia bang. Ya udah pas saya berani nge-chat dia, terus di situ dia bilang kalau misalnya dia juga masih ingat sama saya. Jadi sebenarnya dia juga tuh pengen nerusin hubungan. Jadi dia juga ngerasa nyesel karena udah saya sampai ke saya hilang. Sebenarnya dia katanya punya niat buat nyari saya, buat memperistikan saya kalau saya udah lulus, tapi ternyata dia udah nikah. Jadi setelah ketemu lagi nih ternyata dia udah berkeluarga. Dia udah berkeluarga. Posisi Feli kelas 3 nih ya. Kelas 3 ya, sebenarnya udah lulus sih, tinggal nunggu itu aja ijazah. Ya buat nerusin kuliah gitu kan ya. Terus abis kayak gitu pas giliran ketemu lagi, sayang banget dia tuh udah nikah. Akhirnya saya tetap kekeh mau nomor dia. Cuman dia sempat bilang, selama ini aku tuh sebenarnya nyari kamu lewat mami, tapi mami nggak mau ngasih info karena Mila ngelarang. Mungkin Mila ngerasa saya udah musuhan sama dia. Mungkin Mila kayak, udah Mi jangan, kasihan nih si Feli, mungkin gitu kali ya bang. Jadi si mami tuh nggak mau kasih info tentang saya lah ke si mas-mas ini. Sebut aja Bayu ya mas ya. Apa namanya bang? Ya udah, akhirnya nggak berapa lama saya tukeran nomor telepon sama Bayu. Di situ tuh saya malah bilang gini ke si Bayu, gue mau dong jadi lu. Karena saya ngerasa lu kan yang udah ngabisin gua, maksudnya
gue tuh udah hilang sama lu, jadi bodoh amat mau lu udah punya istri kek, mau lu udah punya anak kek, intinya gue tuh tetap harus sama lu gitu loh bang, pikiran saya awalnya gitu kan. Terus dia bilang yaudah ayo jalanin aja. Ternyata dia mau bang, ayo kita jalanin aja, tapi main cantik ya tanpa istri ya. Aku tahu, kata dia kayak gitu. Ya mau aja lah laki-laki. Iya kan, iyalah enak lagi, ya kan. Kacau. Iya kan, ya udah akhirnya ya mau nggak mau saya jadi dia ya kan, tanpa sepengetahuan istrinya. Ya namanya kita pacaran sama suami orang harus siap-siap. Ya gitu deh bang, maksudnya kadang dia juga suka, aku habis ngewong sama istri aku, ntar aku yang kepanasan gitu loh bang. Iya, jadi kayak dipanas-panasin gitu. Langsung kan, yaudah ayo besok sama aku, kata aku kayak gitu. Terus kata dia, yaudah kamu yang nyari aja, mau apart apa hotel, kata dia kayak gitu. Jadi setiap tempat dia maunya tuh aku yang nentuin gitu. Nah yaudah mulai dari situ semenjak saya pacaran sama dia, saya jadi dia, saya tuh nggak berhenti bang buat nggak ngewong. Oh jadi ini ya, ketagihan ya. Jadi iya. Cewek tuh begitu ya? Iya, tapi cuma nama satu cowok aja kalau saya sih. Iya, enggak maksudnya. Iya. Cewek tuh kalau udah ngerasain sekali tuh pasti itu minta lagi kali ya. Pasti ada rasa keinginan lagi iya, gitu ya. Iya, makanya walaupun saya 2 tahunan lost contact, pengennya sama dia. Iya. Udah selama kita pacaran ya bagi saya pacarannya tuh nggak ada hari tanpa ngewong. Ketemu ngewong kayak gitu. Nah pas momen ketemu sama dia lagi nih setelah lama lost contact gitu kan, pertama kali ngewong tuh gimana tuh? Ya awalnya ya kayak gitu. Awalnya saya minta berenang. Oke. Awalnya minta berenang. Ya udah berenang ya, tahu sendirilah kalau lagi berenang kan namanya di air. Pulang dari berenang dia ngarahin mobilnya tuh nggak langsung pulang ke kosan saya, tapi dia ngarahinnya tuh ke apartemen. Ya udah mulai dari situlah dia bilang. Maksudnya canggung nggak tuh ketemu dia lagi? Enggak, karena kan saya nyari dia. Jadi kalau saya tuh tipenya kalau saya udah suka sama cowok, gimana pun caranya harus saya dapetin itu cowok gitu bang. Apalagi kan saya udah hilang sama dia. Ya, artinya dalam kan itu pertama tuh yang kehilangan kan, terus yang kedua ini kan baru ketemu lagi nih, baru melakukan lagi nih sama dia nih. Itu posisinya maksudnya udah nggak ada canggung. Udah enggak sih, karena kan kita udah sering teleponan. Terus Feli juga udah enjoy lah. Iya, pas di kolam renang kan pasti kan udah banyak tangan, tubuh gitu kan, ibaratnya kan pas lagi berenang gitu kan. Ya udah, jadi pas dia ngajakin ke apartemen ya oke aja. Udah pada sama-sama nikah. Cuman justru saya sempat kesel pas lagi pertengahan ngewong, bininya nelpon. Kayak ngapain sih nih perempuan gitu loh bang, ibaratnya. Berhenti dong. Ya gitu deh, jadi keganggu kan. Iya, makanya saya bilang sama si Bayu, kalau lu lagi sama gue, handphone lu matiin, jangan pernah lu nyalain kayak gitu kan. Ya udah, saking saya keseringan ngewong, sampai kuliah saya tuh nggak itu bang, nggak jalan. Saya sempet mandet kuliahnya. Jadi soalnya nggak tahu kenapa sih ya, kayak ada ketagihan gitu loh bang. Jadi bawahnya tuh pengen ketemu dia mulu gitu kan. Sampai dia juga bilang, mau nggak kamu aku cariin kontrakan, ntar kita ngontraknya berdua, kayak kata dia kayak gitu kan. Terus saya bilang ya nggak masalah sih, kata saya awalnya gitu. Namanya saya juga kecintaan sama dia kan ya bang ya. Sampai akhir di mana saya sama si Bayu itu. Oke. Terus? Ya gimana ya? Itu keluarga saya nggak ada yang tahu bang. Ya kalau tahu mah bisa berabe dong ya bang ya. Nyokap, bokap nggak tahu, abang saya 3-3-nya juga nggak tahu. Saya bilang lah ke si Bayu kan, ini gue, kata saya gitu kan. Terus kata dia, udah tes, udah bohong, nggak percaya, ayo. Ya udah, akhirnya saya pakai tespek tuh depan muka dia bang. Saya buka depan dia, saya taruh tuh air saya depan dia biar dia percaya kan isi tespeknya. Ternyata bener tuh garis 2. Tapi saya pikir dia tuh bakalan takut, lebih milih istrinya gitu bang. Dia malah bilang, ya udah kamu mau nggak jadi istri kedua aku, kata dia gitu.
Di situ ya namanya perempuan ada egoisnya dikit dong bang, enak aja masa gue jadi istri kedua, kata aku kayak gitu kan, ibaratnya nggak pengen lah jadi istri kedua. Tapi di sisi lain saya juga punya pikiran, umur gue kan masih 20, masa gue udah jadi istri orang sih, kayaknya sebentar banget masa muda gue, kata aku kayak gitu kan. Akhirnya aku timbullah pikiran buat aku bilang tuh ke si Bayu, gue nggak mau ini anak, masalahnya nyokap bokap gue, abang-abang gue belum ada yang tahu kalau gue hamil, terus mau kamu gimana, kata dia gitu kan aku tanggung jawab, aku mau nikahin kamu walaupun sirih, kata dia gitu kan. Gue mau gugurin, Bayu tuh ngelarang kalau saya harus ngegugurin. Pokoknya dia karena istrinya dia tuh makanya dia pengen saya jadi istri kedua dan dia nggak ngebolehin ngegugurin. Tapi saya nggak mau masa muda saya tuh walaupun udah rusak, tapi masa kuliah saya nggak ada kelanjutan gitu loh bang. Jadinya saya masih panjang lah perjalanannya. Kan 20 tahun itu masih panjang lah ke depannya gitu kan ya bang. Akhirnya saya punya kakak-kakaan, kan biasa kita punya temen jadinya kakak adik ketemu gede gitu loh bang. Saya punya kakak-kakaan lah cowok kan. Terus saya cerita tuh ke kakak-kakaan saya kalau misalnya saya tuh sama cowok saya gitu kan. Terus itu kakak-kakak bilang, kalau cowok lu nggak mau tanggung jawab sama gua aja, gua mau kok nikahin lu, kata kakak-kakaan saya gitu. Tapi di situ saya nggak mau, soalnya ya saya nggak ada rasa sama dia. Masa iya saya harus nikah sama dia walaupun anak saya punya bapaknya punya istri lagi gitu kan ibaratnya kan. Terus habis itu kata dia, kalau misalnya cowok lu nggak mau tanggung jawab, gue mau tanggung jawab. Gue nggak mau, kata saya gitu kan. Pokoknya gue mau lu harus cariin obat. Lu yakin mau iya, gue pengen digunain aja, kata saya gitu kan. Terus kata dia, gue bisa aja sih, gampang kalau buat gue mah nyariin obat, tapi ada syaratnya, kata dia gitu. Apaan? Lu jadi pacar gue, lu sama gue juga, kata dia kayak gitu. Terus saya pikir, ayo udahlah, orang cuma doang, pikir saya gitu kan. Paling juga ya, apalagi kan kondisi saya lagi ketidur sama dia, nggak bakalan mungkin jadi double gitu kan ya bang ya. Intinya saya harus nemu itu obat dulu. Besokannya dia nelpon saya, gue ke kosan lu ya, gue ada nih obat, kata dia gitu kan. Ya udah, akhirnya dia datang ke kosan saya, udah bawa itu obat. Terus dia bilang, lu yakin nih beneran? Emang dia agak-agak nahan-nahan lagi, lu beneran gak sih mau ini anak? Tapi tetap keputusan saya bulat, ini anak tuh harus saya, kata saya gitu kan. Terus saya dikasih obat sama dia, saya minum, 3 menit kemudian perut saya langsung mules, sakit, melilit pokoknya gitu deh. Terus saya ke kamar mandi, saya ngeflek. Sorry, ini berapa bulan? Apa berapa minggu? Masih hitungan minggu sih, jadinya katanya gampang buat kena obat itu, minum langsung cepet. Iya. Saya ke kamar mandi, terus pas saya lihat di CD saya tuh udah ada flek-flek coklat gitu bang, sama kayak ada gumpalan daging kecil, kayak daging head gitu, kayak orang baru head lagi banjir. Tapi kan katanya itu ternyata tuh janin. Yaudah akhirnya saya berhasil. Terus dasar itu cowok tuh ya bang ya, si ini cowok udah, padahal kan saya masih ngerasa nyeri gitu kan, abis dia tuh nagih yang dia bilang, karena gue udah nyariin lo obat, lo tuh harus sama gue, kata dia kayak gitu kan. Ya udah, tapi akhirnya saya nggak, pertama saya nolak kan, nggak mau kan. Terus di situ dia sempet marah lah ke saya di tuh, karena kan di kosan tuh cuman ada saya sama dia gitu kan. Saya agak-agak diancem, kata dia, kalau lu nggak mau tidur sama gua bakalan bilang ke keluarga lu kalau lu tuh udah duluan, kata dia gitu. Terus saya bilang, gue janji deh bakal tidur sama lu, tapi jangan sekarang, karena kan saya namanya kita habis sakit banget gitu kan. Gue janji deh bakalan mau tidur sama lu. Mungkin dia ngertiin lah ya bang ya. Di situ tuh saya berhasil nggak jadi sama dia. Saya berusaha buat ngetutup
hubungan sama dia, saya blokir dia kayak gitu kan. Ternyata dia tetap nyari saya ke kosan saya sampai saya tuh pindah kosan lagi gitu kan Bang. Sampai akhir di mana dia tuh ngejegat saya pulang. Ngejegat saya pulang, mau nggak mau saya kan harus ikut dia. Jegat saya pulang, di situ saya diajak ke tongkrongan dia. Di tongkrongan dia kan cowok semua tuh. Jadi dia tuh agak ada dendam-dendamnya juga ke saya karena saya nolak, saya blokir, sedangkan bagi dia tuh udah nolong saya gitu Bang. Terus di situ kayaknya saya saya dikasih minum yang ada, pokoknya intinya abis minum saya tuh jadi ikutan mabok Bang. Kan di situ kan cowok semua tuh. Ya udah mereka saya. Tapi untung aja nggak sampai. Ya yang ngewong sih cuman 2 orang, kan mereka 5 apa 6 orang gitu kan, selebihnya cuman grepe-grepe aja, tapi kan bagi saya tuh udah termasuk kan. Horor banget sih. Iya makanya itu mulai dari situ ya udahlah, saya benci lah yang namanya laki-laki. Jadi saya masih ada trauma Bang sampai sekarang juga, umur saya udah 30 ini. Makanya saya belum married sampai sekarang. Belum married? Belum. Iya. Karena rasa trauma itu ya? Iya, rasa trauma. Aduh. Tapi kalaupun nikah saya masih nyari si Bayu sih sebenarnya. Tapi nggak tahu deh si Bayu masih ingat saya apa enggak. Kenapa harus sama Bayu? Ya rasa ketagihannya tuh lebih kena ke dia aja gitu Bang. Walaupun awalnya cuman pengaruh obat doang. Berarti kalau ketemu sama cowok baru ya harus dikasih OP dulu nih. Ya mungkin. Tapi intinya saya trauma, makanya di usia 30 ini saya masih belum married. Aduh. Tapi kalau seandainya Bayu lihat, tolong cari saya aja deh. Nih Bayu, nih mesti nyariin. Tapi saya agak-agak ini ya, saya bingung nih sebenarnya mau kasihan atau mau simpati atau mau gimana gitu. Cuma kalau lihat dari cara Kak Feli bawain cerita, kayaknya Kak Feli ini enjoy aja gitu. Jadi terkesan lebih menikmati sih gitu ya. Dan yang kalau menurut saya sih ini kejadian horor ya. Kalau iya Horor yang bisa nikmat. Ya kan, nggak menegangkan ini horornya kan, horornya nikmat. tegang juga. Wah, buat abang. Ini horor yang menegangkan ini. Iya. Negangnya beda lagi. Iya. Pakai penekanan, menegang gitu kan ya. Iya, aduh. Saya harus gimana nih? Oke, kita flashback dulu ke si temennya ini, cowok itu siapa namanya? Yang dia beliin obat. Kayaknya nggak perlu saya spill deh Bang. Soalnya benci banget lah. Benci, ya. Iya. Ya sebenarnya dia udah membantu, Kak Feli nih. Kalau bukan karena dia mungkin keinginannya Kak Feli enggak, iya. Bisa Bakalan jadi, udah gede, udah punya anak udah mungkin punya saya anak di sekarang kan. umur Cuma ya 20. memang mungkin karena dia rasa kesal jadinya ya itu udah sifat jahat dia keluar. Iya, Udah nih cewek gue biasanya. kerjain aja gitu. Iya, sekalian. dendam. Jadi gini loh, jadi anggapannya si temen ini udah menganggap gini, maaf nih ya sebelumnya, oh, nih cewek nih bisa nih. Iya, Ya kan? karena mungkin pikiran dia udah sama cowoknya, berarti cowoknya disering banget nih gitu Iya, kali ya. gitu pikirannya. Jadi kan image negatifnya keluar nih sama Kak Iya, Feli gitu kan. Meskipun sebenarnya Kak Feli cuma sama satu cowok. Iya, Nggak- tapi kan pikiran laki-laki nggak tahu, ya kan? Iya. Pasti pikiran laki-laki gitu, ya kan? Oh nih cewek bisa nih gitu. Dan nggak ada rasa penyesalan nih, udah menggugurkan. Ada sih awal-awalnya, cuman ya namanya anak nggak diinginin, tapi ya bagi saya itu masa lalu yang nggak pengen saya ingat lagi deh. Ya udah 10 tahun yang lalu kan soalnya. Udah lumayan lama ya. Iya 10 tahun yang lalu. Ya memang
Ya nasib sih jadi apa ya, orang tua broken home, terus terlantar, ketemu sama temen yang jahat si Mila, akhirnya Kak Vera sama ibunya. Dari situ berkelanjutan, ini efek yang normal sih ya. Jadi karena kan Kak Feli nggak menginginkan kejadian waktu hari itu. Dari kejadian hari itu ternyata ya karena Kak Feli mungkin nggak ada tempat buat ngadu. Betul, saat itu masih sekolah. Apalagi nyokap tuh habis cerai emang selama 5 tahun lost contact aja. Lost contact ya. Iya, nggak pengen tahu anaknya masih hidup apa enggak. Pokoknya nggak pengen tahu lah. Ya gila sih itu. Ya kayaknya dia dipelet deh Bang sama suaminya yang baru. Ya whatever lah ya kalau saya sih. Soalnya emang lupa banget sama anak. Selupa-lupanya dia gitu, namanya orang tua tuh pasti sesekali adalah kebayang, ya gue punya anak, pasti itu. Iya sih mungkin ya. Iya, kecuali lu otak lu di reset, nggak ingat apa-apa, lu lupa ingatan tuh baru mungkin. Iya sih. Gitu. Dan tapi kalau saya sih lebih milih kehilangan nyokap sih daripada bokap. Karena mungkin rasa sakit dan kecewa saya gitu Bang. Kalau seandainya nyokap saya cerai doang tanpa dia nggak ngasih kabar, mungkin saya nggak bakalan rusak waktu itu. Itu yang ada di pikiran saya. Karena kan setelah cerai, nyokap tuh emang beneran 5 tahun nggak hubungin saya. Nomornya pun juga anak-anaknya nggak ada yang tahu. Abang-abang saya juga nggak tahu nomor nyokap selama 5 tahun itu. Jadi saya ngerasa penyebab banget saya rusak ya karena nyokap. Ya. Ya ini karena Kak Feli sih yang mengalami ya. Kalau saya kan ini cuma bisa mendengarkan terus memberikan masukan dan belum, karena saya juga tidak mengalami jadi enak aja gitu saya ngomong. Iya. Karena kan yang ngalamin ya bukan gua gitu ibaratnya. Ya pendengar doang ya. Ya. Tapi kan nggak ada salahnya juga kalau kita saling mengingatkan nih antara satu sama lain. Oke, siap. Seburuk-buruknya orang tua, kasarnya dia binatang pun, tapi kalau kita lahir dari rahimnya dia tetap orang tua kita. Iya sih. Ya. Tanpa ada mereka kita nggak ada loh. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Meskipun yang buruk nih perilakunya. Iya. Bukan sosoknya. Iya. Karena sama pasti waktu kita masih bayi kita dirawat, disusui, ditimang, digendong, gitu kan, sampai kita dikasih makan sampai kita bisa besar gitu. Entah kan yang namanya perjalanan hidup ya sama aja yang Kak Feli alami ya. Perjalanan hidup orang tuh beda-beda. Kita nggak tahu nih, Kak Feli belum tahu juga ada masalah apa sih sebenarnya. Iya sih. Bisa jadi karena memang nyokap sama bokap ribut, di situ lagi sama-sama emosi. Oke, kita cerai, tapi dengan satu syarat, lu nggak usah inget-inget anak lu lagi. Jadi maksudnya bokap nyuruh nyokap jangan inget-inget anak lagi gitu. Kan bisa tuh. Iya sih. Daripada kita kan nggak tahu nih seandainya. Udah Bang, jadi melo nih, netes nih mata air mata nih. Iya, jadi kan Kak Feli nggak tahu kan keadaan yang sebenarnya. Sorry ya Bang. Aman-aman. Jadi bisa jadi aja memang posisinya nih kita berspekulasi aja nih. Ternyata selama pernikahan justru mama lah yang merasa tertekan, yang sudah nggak kuat dengan pernikahan. Kita nggak tahu nih, mungkin bapak tapi yang duluan kawin nyokap. Ya karena mungkin ada masalah yang karena nggak ada tanpa ada api nggak akan ada asap. Iya sih. Ada sebab pasti ada akibat gitu. Nggak mungkin tuh udah sampai punya anak 4 gitu loh. Iya sih. Kalau nggak ada masalah besar nggak mungkin. Iya. Tapi ini kita cuma berspekulasi aja ya. Kita nggak sama-sama nggak tahu apa kejadian sebenarnya. Cuma dari sini sebagai posisi anak tuh yang bisa kita kasih sama mereka cuma apa, doa. Ya di mata Kak Feli nih orang tua gue buruk, orang tua gue jahat, itu harus redam pelan-pelan. Berusaha maafin ya. Doain mereka. Kan tanpa ada mereka Kak Feli nggak ada. Iya sih. Nggak bisa ngomong kayak gini. Iya sih. Nggak bisa nyalain nyokap. Iya sih. Tanpa ada orang tua nggak bisa. Ya kan. Itu aja kita udah harus berterima kasih. Iya. Karena lu gua ada. Jadi ya buat sekarang dan buat kedepannya Kak Feli masih panjang lah. Umur baru 30 ya, masa depan masih panjang kan. Coba ditata lagi nih hidupnya pelan-pelan, baik-baik ya kan. Nggak harus langsung benar, nggak, tapi
dalam hati sama pikiran kita gue pengen menata hidup yang jauh lebih baik tanpa embel-embel yang negatif, tanpa harus berada dalam lingkungan yang rusak. Iya. Gitu. Sambil kita mendoakan orang tua, kita mendoakan juga diri kita sendiri. Ya kan? Iya, Kan iya, iya, Kak Feli iya. pengennya sukses. Iya. Taruhlah gue pengen punya suami yang tanggung jawab. Gue pengen punya suami seutuhnya. Iya. Jangan berharap suami yang udah punya. Karena Berarti nggak boleh berharap Bayu nih. nggak akan ada masa depan, mau ngapain? Ya, tapi kan kali aja Bayu masih nyariin saya juga, namanya istrinya Man. Ya, tapi kan tetap dia udah punya keluarga. Ya sih. Kak Feli nggak bisa memiliki Bayu seutuhnya. Oke. Coba lebih enak Kak Feli ketemu sama cowok meskipun dia nggak ganteng, tapi dia tanggung jawab, dia punya finansial yang cukup. Orang setelah berkeluarga itu ya, yang bikin gak tenang tuh finansial. Iya sih. Lu punya laki ganteng, oke. Duitnya banyak, oke. Tapi dia udah punya istri, ketemu aja harus lihat belakang. Susah, iya sih. Nggak setiap saat lu mau bisa sama dia. Iya ya. Itu masih banyak lah harapan buat Kak Feli, yang berlalu sudahlah berlalu. Yang Bayu lupain lah. Iya, masih ada Bayu-Bayu lain Iya, ya. masih banyak Bayu-Bayu yang Oke. lain, yang lebih ganteng, Iya. ya, yang lebih bisa membimbing Kak Feli, membimbing ke Meskipun jalan. mereka nggak tahu masa kelam aku dulu ya. Ya, karena zaman sekarang sih ya, kayaknya masalah itu kayaknya udah nggak terlalu gimana-gimana. Iya sih, hampir rata-rata anak sekolah aja mungkin udah pada nggak. Iya. Dan kalau saya yakin sih zaman-zaman sekarang tuh yang penting orang buat membangun rumah tangga tuh adalah sama-sama dewasa, sama-sama ingin membangun sebuah keluarga. Iya. Itu tuh kayaknya udah nomor kesekian. Yang penting kitanya tulus. Iya. Seperti- Nyaman juga sih nyaman. paling penting. Seperti itu, Iya Kak sih. Feli. Ya, ini kita cuma ngobrol kosong aja ya. Ya, Jangan- oke. Jangan dianggap serius. Iya. Serius nanti aja ya di belakang. Oke, nah saya mau tanya-tanya sedikit. Berarti kan setelah kejadian di Gunung itu kan kosong nih, Kak Feli, ya kan? Kan itu rasa nagih itu kan tetap pasti ada dong, pasti timbul. Iya, tapi saya lebih ke trauma karena kan Sekarang trauma ya. semenjak habis 2 minggu kemudian kan si teman saya ini ngejegat saya. Oke, jadi sampai sekarang belum berani nih buat mengenal cowok baru. Ya paling buat temen cowok ya buat teman-teman aja, buat temen telepon sama chat aja. Tapi untuk yang namain jalanin hubungan serius saya masih belum mau. Oke, bagus sih. Itu ada bagusnya. Ya meskipun saya udah dapat omongan tua lu. Karena kan katanya perempuan kalau udah umur 30 belum nikah tua ya. Katanya begitu. Katanya. Cuma zaman sekarang nih udah banyak banget cara. Meskipun lo umur 40 nih ya, tapi Iya sih. kalau misalnya rajin olahraga, Iya. minum vitamin, Iya, terus kita hidup sehat, nggak merokok, Iya. itu masih kelihatan Iya. WOW. Iyalah, saya juga kan masih wow. Wow. Iyalah, soalnya masih Iya. pada ngira saya masih SMA walaupun udah umur 30. Iya sih, kalau Iya. kalau saya lihat tanpa topeng ya, Iya. masih pantas. Bodinya masih oke. Ya, saya Nanti sih- boleh tukeran WA ya. Halo penonton. Ya. Jangan tegang, karena kalau tegang bahaya, ya Itu kan kan? ada Kak Feli. Oh iya ya. Oke deh Kak Feli ya, sampai sini saya doakan semoga Kak Feli hidupnya jauh lebih baik. Amin. Ya, jadi nggak usah lagi punya pikiran-pikiran yang negatif dan Oke. segera dipertemukan dengan sang Arjuna yang baik hati. Amin. Ya semoga aja. Yang bisa membimbing ya. Ya. Dan sampai di sini nih sebelum kita tutup podcastnya, mungkin Kak Feli ada pesan-pesan buat teman-teman penonton atau buat si Bayu, mungkin silakan. Tadi katanya buat Pak Bayu disuruh cari Bayu-Bayu Iya kan, lain. maksud saya Bayu yang Oh. lain. Ya paling kalau buat yang nonton podcast ini, terutama yang masih sekolah, jangan sampai ngerusak diri kalian deh. Terus kalau misalnya punya teman, lebih di-sharing lagi, jangan asal percaya sama teman.
Pokoknya jangan rela ngasih tubuh lu buat orang lain sebelum orang lain itu jadi suami lu. Cakep. Nah, itu baru. Iya. WOW. Wow. Nah, itu baru saya suka. Oke, Kak Feli terima kasih banyak ya. Oke, sama-sama. Dan buat teman-teman yang mau cerita dan hadir di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Feli terima kasih banyak. Oke, makasih. Sukses selalu ya. Iya, Dan sukses. yang kuat, yang sabar. Amin. Oke, bye. Sampai jumpa.